menjadi diri yang Tuhan mau. Banyak orang hidup dengan keinginan untuk menjadi seperti orang lain. Ada yang berusaha mengikuti standar dunia supaya diterima, dipuji, dan dianggap berhasil. Ada juga yang terus membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain, sampai akhirnya kehilangan damai sejahtera. Tanpa disadari, manusia sering lebih sibuk membentuk dirinya menurut keinginan dunia daripada bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, seperti apa Engkau ingin aku hidup?" Padahal tujuan hidup orang percaya bukan sekadar menjadi sukses menurut dunia, tetapi menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi salinan orang lain. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang dibentuk sesuai kehendak-Nya. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya." Ayat ini mengingatkan bahwa hidup kita adalah karya Tuhan. Tuhan menciptakan setiap orang dengan tujuan yang berbeda-beda. Tidak ada hidup yang sia-sia di hadapan Tuhan. Setiap orang memiliki panggilan dan proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk dirinya. Namun untuk menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki, seringkali kita harus melewati proses yang tidak mudah. Tuhan membentuk karakter kita melalui kesabaran, kegagalan, air mata, bahkan masa-masa sulit yang tidak kita mengerti. Seperti tanah liat di tangan penjunan, hidup kita juga sedang dibentuk oleh Tuhan. Kadang proses itu terasa menyakitkan, tetapi Tuhan tidak pernah salah membentuk hidup anak-anak-Nya. Yeremia 18 ayat 6 berkata, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Seringkali kita ingin Tuhan mengikuti rencana kita, tetapi Tuhan justru sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan tidak hanya peduli tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa kita sebenarnya. Dunia mungkin menilai manusia dari penampilan, pencapaian, atau popularitas. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan rindu kita menjadi pribadi yang hidup dalam kasih, kerendahan hati, kesetiaan, dan ketaatan kepadanya. Karena itu jangan iri dengan jalan hidup orang lain. Jangan memaksa diri menjadi seperti dunia. Fokuslah pada proses Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk membentuk kita. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Tujuan terbesar Tuhan adalah supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Inilah identitas dan panggilan hidup orang percaya. Hari ini mungkin kita masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi jangan menyerah dalam proses Tuhan. Selama kita mau berjalan bersama Tuhan, Dia akan terus membentuk hidup kita menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti membentuk hidup kami. Ajarlah kami untuk tidak hidup mengikuti keinginan dunia, tetapi hidup sesuai kehendak-Mu. Bentuk hati, karakter, dan kehidupan kami supaya semakin serupa dengan Kristus. Berikan kami kerendahan hati untuk taat kepada proses MU, sekalipun tidak selalu mudah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.